Podcast Ali Tonang Official, Inspiration, Education, Collaboration. Untuk membuat acara penghiburan kepada keluarga, kepada inang, kepada anak-anak dan cucu, kami akan melakukan ibadah penghiburan. Boleh kita bagi tata ibadahnya kepada keluarga, anak-anak pendeta, kita berkumpullah di sini. Ya, putra-putri pendeta, marilah kita berkumpul di sebelah kanan ini. Dan ada juga datang inang pendeta Siregar, Boru Simerangkir. Sekali lagi kami sampaikan bahwa kami adalah putra-putri pendeta yang ada, pendeta GKPI yang ada di wilayah Jabodetabek ini. Tidak semua kita hadir, tapi yang hadir pada saat ini menyampaikan penghiburan atas duka cita kepergian dari Amang yang kita kasihi, Amang Jan Aritonang. Kami serahkan ke Tulang Salom untuk memimpin ibadah kita hari ini. Di aula STT ini kita berganti datang para saudara terkasih dari Amang Jan Siar. Kalaupun kami menyebut diri melakukan ibadah dengan judul kami mengundang kita semua untuk boleh, karena waktu berjalan terus, mungkin kita memakai waktu yang sekarang bersama-sama kami, bersama-sama kita semua untuk melakukan ibadah ini bersama. Demikian undangan kami, dan untuk memulainya, mari kita tenangkan, heningkan hati pikiran kita sejenak. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 453. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma belelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu Kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami sampaikan kepadamu ya Allah Bapa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Atas segala kebaikan dan berkat yang kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat menjalani hari kami. Kami juga mengucap syukur kepadamu ya Tuhan,
walaupun di tengah kedukaan pada saat ini, di mana kami merasa kehilangan seorang orang tua, hamba-Mu, Amang Pendeta Profesor Jansiar Aritonang yang telah Engkau panggil. Sebagai anak-anak pendeta, sebagai anak-anak pelayan yang bersama-sama dengan almarhum, dengan Amang Pendeta Aritonang dalam pelayanannya untuk menggembalakan jemaat-Mu. Kami juga merasa berduka atas kepergian dari orang tua kami ini. Kami menyadari ya Tuhan, jika secara jasmani kepergian dari orang yang kami kasihi memang terasa memberatkan. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan lebih mengasihi Amang Pendeta Aritonang ini. Tuhan telah memberikan segala yang terbaik untuk kebaikan dan kesehatan Amang ini. Kami menyadari bahwa keluarga yang ditinggalkan senantiasa akan larut dalam kesedihan. Untuk itu Tuhan kami mohon kepadamu, berikanlah kekuatan, berikanlah penghiburan, dan berikanlah sukacita kepada mereka, khususnya kepada Inang Boro Lumban Tobing. Biarlah semuanya senantiasa mengingat bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan mereka. Kami akan melanjutkan rangkaian kegiatan kami ini, kami serahkan kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan hadir tengah-tengah kami, dan biarlah ibadah kami ini kami lakukan untuk kemuliaan nama saja. Kami tak lupa juga kami mendoakan rangkaian kegiatan yang akan dilakukan untuk esok hari, di mana keluarga besar GKP khususnya akan memberangkatkan orang tua kami ini ke tempat peristirahatan sementara dan dikremasi. Biarlah semuanya itu berjalan dengan baik, dan biarlah Tuhan memberikan cuaca dan situasi yang mendukung agar semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami adalah manusia yang lemah dengan yang penuh dengan dosa. Seringkali kami melukai hati Tuhan melalui perkataan, perbuatan maupun pikiran kami. Ampunkanlah segala macam Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu dan menerima berkat yang Kau berikan kepada kami. Dan nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Inang Boro Tobing, demikian juga saudara kami. Semoga memori bersama Amang ini tetap melekat dalam hati kita ya. Dan kami seluruh jemaat yang menyayanginya, menghormati beliau dari seluruh jemaat-jemaat yang ada di Jabodetabek dan barangkali tidak berlebihan di seluruh Indonesia. Kita turut berduka cita dan kami ikut di barisan yang ikut berduka Inang. Semoga Inang tetap sehat. Kalaupun kita lakukan acara hari ini, kita tahu Amang Jansiar punya memor ya. Tidak perlu bertele-tele acara, tidak perlu adat berkepanjangan, namun saat ini kita akan melakukannya semampu kita, sesayang kita. Dan para pemberi kata-kata penghiburan nanti, lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Kita bernyanyi dari buku ND 353 ayat 1 dan 2. Di surga hasonangani ingganan nadu menggani tu sinenglah mulia sarap doh Yesusan untuk orang do penyo Saudara yang telah diunjuk mewakili kita, mari memberi kata-kata menyampaikan ungkapan duka kita. Dari Ibu, dari Bapak, bareng aja kita berdiri. Terima kasih
untuk Inang dan juga adik-adikku sekalian yang ada di sini. Kami dari perwakilan putra-putri pendeta GKPI hadir menunjukkan juga kehilangan kami atas berpulangnya Amang terkasih. Kita tidak pernah menduga rencana Tuhan, tapi yang diajarkan kepada kita adalah bahwa semua jalan Tuhan merancangkan hal yang indah buat kita semua. Biarlah kiranya itu menjadi pengharapan bagi Inang dan adik-adikku semua di sini. Saya secara pribadi sangat mengagumi Amang almarhum sebagai tokoh di GKPI, sebagai pendeta, sebagaimana juga mertua saya pendeta, Amang mertua. Saya melihat seperti orang bilang, ketekunan dan kedisiplinan itu membuahkan hasil. Dan itu nyata dalam kehidupan dan karir Amang selama ini. Itu semua menjadi panutan bagi kami generasi yang lebih muda. Bahwa kedisiplinan dan juga ketekunan dalam melakukan sesuatu yang kontinu dan juga kecerdasan benar-benar membuahkan hasil yang sangat baik. Satu hal lagi, kerendahan hati dari Amang ini dengan nama yang besar, dengan karya-karya yang telah beliau lahirkan di dalam perjalanan karirnya, tetap memiliki rendah hati terhadap semua orang dan juga selalu membuka pintu apabila dimintai pendapat atau sebagai pendeta bertukar pikiran tentang kehidupan pribadi jemaat-jemaatnya. Biarlah kenangan yang manis itu semua boleh menjadi contoh yang baik bagi anak-anak dan cucu-cucu bahwa di dalam hidupnya Amang Pendeta telah banyak menjadi khotbah yang hidup bagi setiap orang yang mengenal beliau. Kiranya Inang dan juga anak-anak semua senantiasa diberikan Tuhan kekuatan di dalam melalui masa duka ini. Karena kehilangan ini juga kehilangan GKPI juga Inang. Rasa itu tetap kami rasakan seperti yang Inang rasakan. Tuhan yang memberi kekuatan kepada seluruh keluarga besar. Terima kasih. Shalom kepada Namboru dan seluruh keluarga besar dari Amang Boru almarhum yang meninggalkan kita. Kami datang ke sini untuk menyatakan duka cita dan kehilangan atas kepergian Amang Boru. Ini kehilangan buat kita semua sebagai keluarga pendeta, khususnya bagi kami sendiri karena Amang Boru ada bersama-sama kami pada periode 6 bulan, 8 bulan pada masa kecil kami dulu di Siantar, dan Amang Boru juga mengambil peran sebagai orang tua kami. Banyak hal yang diajarkan kepada kami dulu, bernyanyi, ya jadi ada banyak nyanyian yang kami ingat sampai sekarang yang diajarkan Amang Boru, membersih-bersihkan rumah dan banyak hal lain, dan kami mengingat itu sampai saat ini. Sehingga ini benar-benar adalah kehilangan buat kami. Kami benar-benar melihat itu sebagai kehilangan sebagai sebuah keluarga karena apa yang kami ingat dari Amang Boru ini, dan sampai pada masa-masa akhir hidup orang tua kami yang kami bawa ke Jakarta, kalau ada acara perjamuan kudus atau acara kebaktian di rumah, kami selalu meminta Amang Boru yang membawakan firman, yang memimpin kebaktian. Jadi ingatan apa yang kami alami dari masa kecil sampai beriring waktu itu juga tetap berkelanjutan dengan banyak kunjungan-kunjungan kasih dan pertemuan kasih. Kita juga sering berhubungan dengan Namboru ya dalam berkomunikasi. Semoga Namboru khususnya dapat terhibur dalam kehilangan ini ya. Kesedihan ini juga tidak mungkin bisa cepat untuk bisa kita jalani ya. Namun dengan mengingat selalu nilai-nilai dari kehidupan apa yang Amang Boru telah jalani dan ajarkan, semoga dengan mengingat itu semuanya kita merasa lebih kuat, merasa lebih bersukacita untuk menjalani hari-hari indah yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Itu saja dari kami, semoga acara pemakaman, persiapan dan acara pemakaman dapat berjalan dengan baik. Doa kami untuk Namboru dan seluruh keluarga. Terima kasih. Yang kedua kali saya tidak menolak karena saya juga menantu pendeta. Baru 40 tahun lebih menantu pendeta. Jadi pertama terima kasih untuk kelompok yang dipimpin Pak Saud Sitompul, Lai Salom Martuani ya, saya sebut nama, yang udah membentuk grup ini ya.
Jadi saya juga berenya pendeta juga. Jadi saya juga punya kesaksian kehidupan pendeta yang kalau bahasa Bataknya itu banyak hidung sigak ya, burung apa namanya? Burung makanannya itu dibawa burung gagak. Karena hitung-hitungan kalkulatornya nggak cukup. Tetapi kok bisa hidup burung gagak pemakan apa itu yang rakus bisa. Jadi inilah buktinya anak-anak pendeta bisa sehat-sehat di sini semua, gembira. Ini adalah karunia Tuhan, kita bisa berkumpul bersama-sama. Kita berbahagia dengan abang kami pendeta Aritonang ini. Beliau pernah di lapangan juga ya, pernah pendeta jemaat. Tapi walaupun beliau di STT, beliau tetap mau melayani di jemaat. Mengajar katekisasi, mengunjungi rumah, berkhotbah, melakukan semua yang dilakukan oleh pendeta-pendeta aktif. Jadi kita berbahagia dan tadi disinggung oleh saya ini soal value ya, nilai-nilai pendeta yang sebenarnya sangat langka yang beliau anut ini. Saya kira ini satu saat nanti perlu kita renungkan bersama bagaimana kesederhanaan, bagaimana pandangan terhadap materi, bagaimana melayani jemaat tanpa pilih bulu. Ini bukan kritik kepada pendeta, tapi ada nilai-nilai yang kebetulan saya juga penatua, jadi pernah bersentuhan dengan beliau dan kita belajar banyak. Jadi inilah pendeta yang juga sudah menunjukkan keteladanan dalam pelayanan. Tapi lebih daripada itu, beliau juga adalah pendeta yang berwawasan, baik di IAIN di mana beliau banyak bergaul dengan tokoh-tokoh memperbincangkan masalah kenegaraan kita. Jadi ini adalah tokoh yang juga banyak berbicara tentang bangsa dan negara. Jadi GKPI itu hadir di Indonesia dan beliau memikirkan bangsa dan negara kita. Jadi lewat bukan hanya sekedar di dalam kita berorganisasi di gereja. Beliaulah yang juga membawa semangat dialog, interfaith dialog, apa yang bisa kita lakukan sebagai bangsa untuk bisa mengembangkan kehidupan yang baik untuk bangsa dan negara kita. Ini banyak kenangan, saatnya nanti tentu ini perlu dirangkum kembali menjadi kekayaan kita untuk kita bisa belajar bersama. Sekali lagi, kiranya Tuhan menghiburkan keluarga dan semua acara dapat berjalan di dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih. Dan S. Aritonang Official, Inspiration, Education, Collaboration. Kepada keluarga, khususnya Inang yang sangat dekat dengan kami. Tadi kami di mobil berbincang-bincang dengan Mama Betrik. Kami menghitung-hitung atau memikir-mikir apa cocoknya istilah untuk Inang khususnya. Kami dapat tadi kata-katanya, hapogan, makapogani. Jadi makapogani itu greget supaya beres. Kami kira itulah yang Inang lakukan untuk Amang ini. Mempersiapkan segala sesuatu dengan seluruh hati. Itulah peran Inang di belakang Amang ini. Sekali lagi Nang ya, makapogani katanya, makapogani. Jadi berbahagialah. Inang, kakak, ibu, entah apa sebutan untuk kakak, untuk Inang. Tapi seperti kata Pak L.A. tadi, ada seorang ibu di belakang ayah, bapak yang sukses. Ya Inang ya. Nah begitulah. Jadi itu juga yang saya mau sampaikan kepada anak-anak. Kepada istri parumain. Istilah makapogani itulah yang selalu ada di kita. Supaya bagaimana bisa melahirkan seorang Amang Jan Aritonang. Saya lucu dulu waktu berkenalan dengan Amang ini. Tahun 83.
Saya jadi peserta Sinode AM dari pemuda di Siantar. Waktu itu Amang ini mungkin baru tamat S2 atau dapat dari luar negeri. Tahun 83 itu Inang ya. Jadi waktu itu kami komisi kerohanian atau teologia baru tamat S2 ya bintangnya. Iya baru pulang waktu itu. Jadi Amang ini jadi sekretaris komisi kami. Waktu itu beliau datang jadi sekretaris komisi bagaimana mengkoordinir satu komisi ini. Banyak dia mengeluarkan istilah-istilah bahasa Inggris. Diasosiasikan, dikoordinasikan, sampai peserta sinode mulai bingung. Apa ini istilah Amang ini? Bahasa Inggris. Ada peserta satu dari Hutagalung, dari GKP Hutagalung mengatakan, maju dia ke depan, protes dia. Jangan pakai istilah bahasa Inggris di sini, dikoordinasi, diasimilasi, to the point lah katanya. Dia sendiri pakai bahasa Inggris. Jadi ketawalah semua peserta. Dari situ saya nggak bisa lupa dengan Amang Aritonang ini. Itulah perkenalan kami. Tapi di hari-hari selanjutnya saya nggak pernah bisa lupa dengar suaranya. Aing ngapi aka bareng ja. Kan gitu gayanya Amang ini ngomong. Khas coranya. Nggak bisa hilang. Aing ngapi aka bareng ja. Pas lo. Horas. Kan gitu Nang ya. Suara itu nggak akan ada lagi. Tapi itu sangat membekas di pikiran kita. Seperti itulah dia meninggalkan jejak di hati kita. Saya nggak bisa lupa itu. Bagaimana dia mengingatkan saya karena adik saya muridnya. Adik saya muridnya. Bandel pula. Asal jumpa di gereja saya mencoba menghindar. Tapi dicari Amang ini. Anggim natuari songonon. Anggim natuari songonon. Selalu dia ingatkan. Syukurlah anak adik saya juga jadi. Salam untuk Inang. Juga dari Abang. Lagi di Bosnia. Salam untuk Inang. Salam untuk Inang, kami turut merasa berduka cita. Itulah yang saya sampaikan di hari ini. Kami silakan, teman saya, silakan Lai. Jadi mungkin saya ambil sisi lain. Kami itu di GKPI Cipayung, dimekarkan oleh GKPI Rawamangun. Jadi saudara tua saya banyak di sini di Rawamangun. Abang ini, almarhum, bagi kami tokoh yang luar biasa. Di awal-awal tahun 2016, GKP Cipayung mulai dimekarkan oleh beliau-beliau ini dari Rawamangun. Abang ini termasuk yang turut memberikan penguatan-penguatan sampai mengajar di anak belajar CD. Nah, itu luar biasa. Profesor ngajar di kelas katekisasi. Nah, itu luar biasa bagi kami. Sebagai pos kebaktian tahun 2017 mulai. 2016 kita mulai, 2017 udah mulai ada orang belajar CD. Tapi Amang luar biasa. Amang Pendeta Irfan yang mengajak beliau. Dan khotbah berapa kali dalam 1 bulan Amang itu datang. Jadi maksud saya adalah memberikan perhatian yang luar biasa justru ke jemaat-jemaat yang tanda kutip jemaat mula-mula. Yang awal berdiri maksud saya. Jadi Kak itu juga lah yang kami sampaikan. Kami walaupun saya datang bukan mewakili jemaat hari ini. Amang Pendeta datang besok, Amang Simanung Khalid. Tapi saya selaku anggota jemaat harus memberikan testimoni itu. Abang ini luar biasa. Banggalah kita sebagai keluarga besar dari Abang almarhum. Profesor doktor mengajar di kelas katekisasi, lalu di jemaat yang belum resmi berdiri, masih pos kebaktian. Belum jemaat penuh. Harusnya kalau profesor itu kan jemaat yang besar-besar kan gitu. Ini enggak. Kami itu cuma 40 jiwa di awal-awal. Datang abang itu. 1 kelas, sampai 3 kelas datang lagi abang itu, almarhum ini. Jadi saya pikir ini satu keteladanan yang luar biasa. Dan mudah-mudahan ini terus menjalar dalam kehidupan gereja-gereja kita di Indonesia, khususnya GKPI, keteladanan yang saya pikir kesederhanaan dan juga semangat pelayanan. Yang tidak memilih-milih, tidak memilih-milih. Jadi itu saja yang saya sampaikan, ungkapan testimoni kami, Tuhan memberkati keluarga, semoga keluarga, kakak terutama, juga anak mantu, diberikan Tuhan kekuatan dan penghiburan dan kita bisa meneladani contoh-contoh yang baik yang telah dipertontonkan, telah ditunjukkan oleh Abang almarhum. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih yang mewakili kita semua untuk menyampaikan kata-kata penghiburan. Tuhanlah yang menyempurnakan dan Tuhanlah yang menghiburkan. Bagian akhir dari kata-kata penghiburan, rekan saya nanti akan membuatkan di acara nomor 8. Sebelumnya kita bernyanyi PKJ 241 ayat 1 saja.
pahami, banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, banyak hal yang tidak kami pahami yang terjadi dalam hidup kami, hal-hal buruk, hal-hal baik dalam pemandangan kami, pasang surut, pasang naik. Tuhan tolonglah agar dalam semua itu iman kami boleh kokoh, karena sungguh tangan Tuhanlah yang memegang kami. Kami sebentar mau menikmati firman Tuhan. Tuhan berkatilah supaya itu menjadi penghiburan bagi kami, secara khusus bagi keluarga Nantulang, keluarga besar yang berduka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ini enggak akan menjadi khotbah Nantulang dan semua keluarga. Ini adalah apa yang saya renungkan, bagaimana kehidupan Tulang Yansihar di tengah berbagai ucapan penghiburan yang tadi kami anak-anak putra-putri pendeta katakan. 2 Timotius 4 ayat 7 yang ada di kertas belakang acara kita, itu menjadi kesimpulan, itu merangkum banyak hal, banyak kenangan, banyak pelajaran yang dipetik dari kehidupan Tulang ini yang diwariskannya dalam kehidupan kami para keluarga pendeta. 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Surat ini dituliskan oleh Paulus ketika dia sudah lanjut usia. Ada setidak-tidaknya 2 hal yang bisa dipelajari dari surat ini yang juga diajarkan oleh Tulang yang sudah almarhum sekarang. Yang pertama adalah Paulus dipersiapkannya kematiannya. Dia menghidupi hidupnya sebagai suatu pertandingan iman, sehingga ketika di ujung nanti dia tidak malu menghadap Allahnya. Dan itu juga yang kami warisi dari Tulang ini. Ketika putra-putri pendeta mengatakan apa yang kita ingat dari Tulang ini mempersiapkan kematiannya dengan baik. 4 tahun yang lalu mungkin kalau kami di Depok meminta Tulang ini untuk khotbah, tapi jangka waktu khotbahnya masih 6 bulan lagi, Tulang ini selalu menolak. Karena katanya umurku udah hampir 70, siap-siap aku dipanggil Tuhan. Juga ketika Tulang ini mengatakan dia ingin dikremasi, itu juga adalah bagian dari Tulang ini sedang mempersiapkan kematiannya. Dijelaskannya jelas apa yang dia inginkan. Itu hal pertama yang dikatakan oleh ayat ini yang bersesuaian dengan apa yang Tulang Yansihar wariskan kepada kita. Hal yang kedua adalah hidup bukan hanya mengenai umur. Hidup adalah meninggalkan jejak. Itu yang kami pelajari. Ada banyak jejak yang ditinggalkan Tulang ini. Di WA group yang GKPI, penatua GKPI, di Facebook, semuanya berbicara tentang jejak yang ditinggalkan Tulang ini dalam kehidupan. Kalau tadi Amang Huta Galung mengatakan Tulang ini mengajar CD di katekisasi di Cipayung, itu juga yang banyak di grup-grup penatua. Bagaimana Tulang ini masih mau membina, mempersiapkan calon penatua. Itu jejak. Bagaimana Tulang ini menghidupi imannya dan bagaimana Tulang Yansihar mewariskan imannya. Sekalipun kami bukan keturunan kandung darah daging, tapi sebenarnya kami juga adalah anak-anak rohani yang menerima warisan iman dari Tulang Yansihar. Dan dalam perspektif itu, ketika Paulus bilang dia seperti atlet yang sudah mengakhiri pertandingannya dengan baik. Dalam konteks sorgawi, sekarang di sorga ada sorak-sorai, ada spanduk. Selamat datang atlet iman yang baik, yang bertanggung jawab. Di sorga ada sorak-sorai. Kita di bumi yang bersusah hati. Karena ada kekosongan dalam diri kita ketika orang yang mengasihi kita, yang kita kasihi meninggalkan kita. Ketika Bapak meninggal di bulan Februari, kalimat terakhir saya adalah sampai bertemu ya Pak.
sampai bertemu di rumah Bapa. Dan itu juga yang kita katakan sekarang kepada tulang yang sihar. Sampai bertemu tulang di rumah Tuhan Yesus yang tulang layani selama hidup berpuluh tahun dilayaninya. Kita bertemu nanti di sana. Untuk nantulang ada kekosongan, pasti ada kekosongan. Gak akan cukup besar semua kata penghiburan yang kami berikan untuk mengisi kekosongan di hati nantulang dan di hati keluarga besar. Kalaupun nanti kita jadi jalan-jalan Natal pendeta pensiun, gak akan cukup besar juga itu untuk mengisi kekosongan. Satu-satunya yang bisa mengisi kekosongan itu hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang cukup besar untuk mengisi kekosongan di hati nantulang dan semua keluarga besar yang sangat berduka saat ini. Dan dalam itu, karena hanya Tuhan yang bisa mengisi kekosongan itu, mari kita akhiri renungan ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 410. Tenanglah kini hatiku, karena Tuhan yang memimpin langkahku. Mari kita tutup dalam doa. Kami mau bersyukur Allah karena dalam 1 jam ini kami boleh menyanyikan berbagai kidung pujian, mendengarkan firman Tuhan. Allah Roh Kudus, tolonglah agar semua ujaran manusia yang diungkapkan dalam ibadah ini itu menjadi penghiburan, itu menjadi firman Tuhan yang menghiburkan hati kami, menghiburkan nantulang dan semua keluarga besar yang berduka. Tuhan, tolonglah, peganglah tangan mereka, kokohkanlah iman mereka. Kami mau bersyukur karena sebagai orang percaya kami tahu persis ketika tugas kami tamat, Tuhan memberikan kami kemenangan. Dan kami tahu Tuhan yang memberikan kemenangan kepada tulang yang sihar. Dan dalam sorak-sorai iman itu, kami mau bersyukur Allah karena kemurahan Tuhan memelihara hidup kami, memelihara hidup nantulang, memelihara hidup keluarga besar. Tuhan, dengarkanlah doa permohonan kami ini yang kami sempurnakan di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita, menyertai semua keluarga yang berduka, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Boleh kita anak-anak pendeta juga foto nanti sama keluarga ya, sama kawan. Ya, boleh searahlah persalamannya ya.